Halo guys, kenalin nama aku Alvin Ruda. Aku di sini sebagai host dari podcast Ngobrol Santuy Sejarah. Kali ini kita akan ngebahas salah satu topik yang agak serius nih. Jadi kita bakal ngobrolin perjuangan rakyat Semarang. Walaupun topik kita kali ini agak serius nih, jadi kita akan ngobrol santuy aja nih. Karena kita akan ngebahas fun fact-nya aja yang jarang banget orang tahu. Jadi di sini aku nggak sendiri, aku di sini ditemenin sama teman-teman aku. Hai, aku Sinar. Hai, kenalin aku Alicia. Hai, kenalin namaku Saras. Hai, kenalin aku Lydia. Dan hai, aku Nadia. Oke, jadi mungkin itu perkenalan singkat dari teman-teman aku. Nah, sebelum lanjut, aku mau nanya dulu nih sama kalian bagaimana kabarnya, mulai dari Sinar, Kabarku baik. Alicia, Kalau aku biasanya oke, Saras, Lumayan baik. lumayan baik, Lydia bagaimana? hari ini cukup baik. Cukup baik. Nadia, Kalau aku nggak baik, tapi baik-baik aja teman-teman. Aja. nggak lama-lama kita langsung masuk ke topiknya aja. Jadi teman-teman, tahu nggak, sebelum Bandung Lautan Api, Semarang juga punya pertempuran berdarah nih. Nah, kalian tahu nggak pertempuran itu terjadi berapa lama? Apa ya? Tahu? Salah. Oh, 1 bulan. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin sih, kalau 1 bulan. 3 tahun tak mungkin juga. 10 hari. Nah, itu dia, tapi dikurang 5 hari. Serius 5 hari? Serius. Jadi pertempuran itu terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Menarik nggak nih untuk kita bahas? Menarik. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, sebelum kita bahas nih, pertempuran 5 hari di Semarang ini kan terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 19 Oktober 1945. Sedangkan Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus kan? Iya. 1945. Kok bisa ada pertumbuhan darah lagi? Iya nggak? Nah, ini saya. ya. Kenapa ya? Oke, kita bahas aja kali ya. Boleh. Oke, menurut artikel yang aku baca nih ya, jadi pertempuran 5 hari di Semarang itu terjadi selama beberapa minggu setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Di sana itu suasana itu masih panas banget karena tentara Jepang itu belum terima kalau Indonesia itu merdeka. Gitu. Jadi saat itu juga masih banyak banget tentara Jepang bersenjata dan belum mau menyerah sepenuhnya gitu. Jadi Jepang itu benar-benar belum pergi dari Indonesia, sedangkan rakyat Indonesia itu udah pengen banget berdiri sendiri. Pemicu awal terjadinya pertempuran ini tuh karena masalah sepele. Masalah sepele, mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi Jepang itu masih menguasai fasilitas penting, salah satunya itu adalah perusahaan air di Semarang. Jadi Jepang itu ngelarang rakyat Semarang untuk mengambil air. Padahal kan air itu penting banget ya buat kebutuhan hidup kita. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi itu tuh awal mulanya kenapa rakyat Semarang tuh bisa marah banget sama Jepang gitu, teman-teman. Jadi begitu. Oke. Benar banget tuh. Yang jadi salah satu momen ikoniknya itu ketika munculnya seorang dokter keren. Kalian tahu nggak sih siapa dokter keren itu? Oke, jadi namanya dokter keren itu adalah Dokter Karyadi. Beliau merupakan dokter di Rumah Sakit Pursa yang sekarang rumah sakitnya berganti nama menjadi RSUP Dokter Karyadi. Beliau berani banget loh buat turun langsung ngecek pasokan air yang katanya udah diracun nih sama tentara Jepang. Tapi sayang banget saat perjalanan menuju lokasi, beliau gugur karena ditembak oleh tentara Jepang yang saat itu masih bersenjata. Ini nih yang membuat rakyat Semarang semakin murka karena selama ini mereka udah berusaha buat sabar, tapi tentara Jepang malah bertindak brutal. Dari sinilah terjadi pertempuran 5 hari itu. Banget ya. Iya, masih Kasian banget. Ngomongin tentang Dokter Karyadi, ada fun fact soal dia juga loh. Apa Apa itu? Setelah dia gugur, jasadnya sempat disembunyikan sama warga. Nah, kenapa disembunyikan? Ya supaya nggak diambil sama Jepang. Oh, gitu. Setelah Semarang dirasa aman, barulah jasad beliau dimakamkan secara terhormat di pemakaman umum. Yang bikin merinding di pertempuran ini tuh, kalian tahu nggak? Apa? Pertempuran ini dilakuin sama warga biasa, bukan tentara profesional, melainkan tukang beca, pedagang, para pelajar, Tukang beca. ya, dan semua ikut bahu membahu untuk melawan Jepang di berbagai titik kota. Dan itu hanya memakai senjata seadanya. Wow, keren banget ya.
Nah, salah satu titik pentingnya itu di Gedung Lawang Sewu. Nah, di gedung ini menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari rakyat Semarang. Dulu Lawang Sewu merupakan gedung yang dibangun pada zaman kolonial Belanda rasanya pada tahun 1900-an dan kemudian berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang. Dan paling tradisinya itu di gedung ini banyak banget para pejuang yang ditahan dan disiksa sehingga para pejuang tersebut akhirnya meninggal. Parah banget kan? Iya, kasihan. Sadis ya. Iya, sadis banget. Di Gedung Lawang Sewu sejak awal dibangun ada ruang bawah tanah yang difungsikan untuk sistem pendingin ruangan kayak AC gitu. Tapi fun fact-nya, saat pertempuran ini terjadi, ruang bawah tanah tersebut dialih fungsikan oleh tentara Jepang menjadi penjara dan sengaja dibuat genangan air untuk menyiksa para pejuang dan menghukum mereka dengan cara jongkok. Parah banget kan? Wah, dari satu gedung aja disimpan cerita sedalam itu ya. Nah, jadi setelah pertempuran 5 hari itu, Jepang akhirnya kalah dan mundur. Tapi akibat dari pertempuran itu, banyak banget nih korban jiwanya. Untuk mengenang jasa para pahlawan, pemerintah Kota Semarang membangun Tugu Muda. Mungkin dari kalian ada yang tahu Tugu Muda itu apa? Apa ya? Oke, aku jelasin aja nih ya. Oke, boleh. Oke, jadi Tugu Muda itu dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di pertempuran 5 hari itu. Jadi tugu ini tuh nggak indah relief tubuhnya doang, tapi ini tuh menceritakan semuanya. Dari apa nih? Dari apa nih? Ya. Jadi itu tuh menceritakan mulai dari penjajahan, perjuangan, hingga kemerdekaan yang menjadi monumen menarik di Kota Semarang. Jadi begitu. Tapi ada juga loh fun fact di balik pembangunan tugu ini. Itu enggak? Apa itu? Jadi Tugu Muda ini dibangunkan untuk mengenang jasa para pejuang yang telah gugur ya. Ya. Itu kan sekitar tahun 1945. Tapi tugu ini baru bisa diresmikan pada tahun 1953, sekitar 18 tahun lah setelah perang itu. Tahu nggak kenapa? Enggak. Karena pemerintah Kota Semarang ternyata terhalang di biaya untuk pembangunan tugu ini, jadi sempat terhambat lama pembangunan tugu ini gitu. Lumayan lama ya. 18 tahun, iya kan? Ya, lama banget sih. Dulu juga di sekitaran Tugu Muda, katanya sering dijadiin tempat apel para pejuang veteran. Tapi nggak banyak orang tahu. Di bawah area itu ada ruangan kecil tempat menyimpan arsip perjuangan yang dulu sempat hilang pada zaman Belanda. Jadi bisa dibilang ya, dari Lawang Sewu yang jadi saksi penderitaan hingga Dr. Karyadi yang gugur, sampai Tugu Muda yang jadi simbol semangat. Nah, semuanya tuh nyambung jadi satu rangkaian cerita perjuangan rakyat Semarang ya. Nah, setuju banget. Dan kalau dipikir-pikir, pertempuran ini bukan cuma soal perang fisik, tapi juga soal keberanian rakyat biasa yang berani buat bilang, kami juga bisa loh melawan penjajah. Wah, keren ya. Keren banget sih ya. Keren banget. Semangatnya nggak main-main. Iya. Wah, jadi seru banget nih pembahasan kita kali ini. Menurut kalian seru nggak? Seru banget. Dari perjuangan rakyat Semarang, kita jadi tahu kalau kemerdekaan itu nggak datang begitu aja, tapi dari kerja keras para perjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Iya, benar banget. Perjuangan rakyat Semarang ini membuktikan kalau rakyat biasa itu bisa juga merubah sejarah. Iya kan? Nah, di sini juga rakyat Semarang itu berjuang bukan karena disuruh, tapi karena mereka itu cinta sama tanah air Indonesia, tanah air kita. Iya, keren banget sih. Dan dari sini juga kita belajar kalau semangat juang itu harus tertumbuh di hidup kita. Walaupun cara berjuangnya beda-beda, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membuat Indonesia menjadi lebih maju dan bersatu. Oke. Betul banget tuh. Kita sebagai generasi muda harus bisa nerusin semangat para pejuang dengan hal-hal positif. Contohnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan gak pantang menyerah. Iya sih. Betul banget itu. Nah, selain itu penting juga buat kita terus menghargai jasa para pahlawan, karena tanpa jasa para pahlawan kita nggak mungkin rasanya ngerasain kemerdekaan ini. Betul nggak sih? Betul. Iya. Iya. Oke, dan semoga lewat podcast ini
kita semua menjadi makin paham dan bangga dengan sejarah bangsa kita. Karena mengenal sejarah berarti menghargai perjuangan para pahlawan kita. Setuju banget. Mungkin dari kalian ada yang mau ditambahin? Ya cukup sih. Sudah pas. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast Ngobrol Santuy Sejarah. Semoga cerita kali ini bisa menginspirasi kalian semua dan tetap semangat mencintai Indonesia. Jangan lupa untuk tetap semangat, Terus belajar Dan banggakan Indonesia dengan caramu sendiri. Bye. Oh, amat tiket tuh. Kita juga bisa melawan penjajah. Los secretos escondidos en la A few minutes later. Siksa dan di lu jangan kayak iya deh. Udah gampang menurut lu. Fun fact-nya, pertempuran bukan hanya cuma soal mata gadis main seng. Iya juga ya. Kenapa ya? Apa yang cakap tuh Raju? Oke. 1, 2, 3. Boleh dong. Sangatnya sudah